Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Bahkan orang yang terlibat, Fang Yuan, tidak tahu alasannya. Ketika lagu Star Constellation Immortal Venerable bergema di telinganya lagi, dia menerima beberapa informasi misterius di benaknya. Informasi itu memberitahunya bahwa di daerah tertentu di lembah Luopo, warisan sejati surga pencuri disembunyikan. Fang Yuan sangat tergoda, dan juga sangat mencurigakan. Ini bukan jebakan yang ditinggalkan oleh Gu Immortals benua tengah, kan? Di mana sebenarnya tidak ada warisan sejati surga pencuri, tetapi itu adalah metode jalur kebijaksanaan yang secara khusus digunakan untuk mempengaruhi rasionalitas musuh yang memasuki lembah. Fang Yuan dengan cepat menjadi tenang, dan mulai memeriksa sekujur tubuhnya serta lingkungan sekitarnya. Lagu Star Constellation Immortal Venerable muncul tiba-tiba dan menghilang dengan cepat. Fang Yuan memeriksa dirinya sendiri dan tidak menemukan yang salah. Dia kemudian memeriksa sekelilingnya. Banyak formasi Gu yang diatur di lembah Luopo serta sejumlah besar formasi Gu yang rusak. Namun, Fang Yuan tidak menemukan formasi Gu jalan kebijaksanaan. Dia menundukkan kepalanya dan merenung, merasa masalah ini mungkin aneh tetapi kredibilitasnya tinggi. Alasannya, salah satunya adalah lagu Star Constellation Immortal Venerable, dan yang kedua adalah isi di dalam informasi, menunjukkan kepada Fang Yuan bahwa dia harus menggunakan pintu terbuka Gu untuk memasuki warisan sejati surga pencuri. Saya sudah menjadi Grandmaster Jalan Kebijaksanaan, metode jalan kebijaksanaan normal mungkin tidak akan dapat memengaruhi saya. Jangankan ketika satu-satunya jalan kebijaksanaan Gu Immortal di antara kelompok Gu Immortals benua tengah, Old Oracle, sudah mati. Sebenarnya, mudah untuk memverifikasi ini, saya hanya perlu mengujinya sendiri. Fang Yuan membuat keputusan dan dengan hati-hati mendekati lokasi. Dia memutar di sekitar 4 formasi Gu dan mengungkap 3 formasi Gu. Gu Immortals benua tengah telah mengatur sejumlah besar formasi Gu di pinggiran lembah Luopo. Ini karena mereka telah menyerang sekte bayangan untuk waktu yang lama dari pinggiran. Ketika mereka menyerbu lembah, mereka menghancurkan formasi Gu sekte bayangan. Setelah pertempuran, Gu Immortals benua tengah secara resmi menduduki lembah ini. Pertempuran sengit sudah selesai saat itu dan mereka tidak perlu lagi mengatur formasi Gu apapun. Menambahkan pencapaian jalan kebijaksanaan Fang Yuan yang semakin dalam, formasi Gu ini sama sekali tidak menjadi penghalang baginya. Setelah beberapa saat, dia tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh informasi selama lagu Star Constellation Immortal Venerable. Fang Yuan mengamati untuk waktu yang lama, tidak terburu-buru menggunakan pintu terbuka Gu. Tapi pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tempat ini sangat aman, setidaknya, Fang Yuan tidak dapat mendeteksi apapun bahkan setelah menggunakan semua metodenya. Setelah mengkonfirmasi lagi dan lagi, matanya bersinar sebelum dia dengan tegas memutuskan untuk menggunakan pintu terbuka Gu. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan juga menggunakan pintu terbuka Gu di lembah Luopo, tetapi dia belum memperoleh hasil apapun. Fang Yuan mengira pengaturan yang mulia iblis surga pencuri sudah dibongkar oleh sekte bayangan. Tapi kehidupan ini, segera setelah Fang Yuan menggunakan pintu terbuka Gu, perubahan terjadi. Pintu masuk cahaya tiba-tiba muncul di udara. Tak lama kemudian, seberkas cahaya menyinari Fang Yuan yang sudah disiapkan. Fang Yuan terkejut, dia berpikir sejenak sebelum membiarkan seberkas cahaya menelannya. Pada saat berikutnya, Fang Yuan memasuki ruang warisan sejati surga pencuri. Ruang ini luas, sangat luas. Di belakangnya ada pintu masuk cahaya yang belum hilang dan masih ada. Hanya saja ukuran pintu masuk berangsur-angsur menjadi lebih kecil. Jika terus menyusut, kemungkinan besar akan hilang. Suara angin muncul dari dekatnya. Fang Yuan mengalihkan pandangannya ke arah sumber dan langsung terguncang. Angin asimilasi. Dia berteriak dalam hati, tatapannya mengungkapkan kewaspadaan yang ekstrim. Dia sangat jelas dari kekuatan angin asimilasi, angin ini dapat mengasimilasi segalanya ke dalam dirinya sendiri dan mengembang terus-menerus. Saat itu, tanah yang diberkati istana kekaisaran telah dihancurkan oleh angin asimilasi. Kali ini, lusinan tornado besar angin asimilasi telah terbentuk,
perlahan bergerak di ruang warisan yang sebenarnya. Fang Yuan dengan cepat mundur, menciptakan jarak dari angin asimilasi. Dia hanya merasa sedikit nyaman setelah mundur ratusan langkah jauhnya. Dia kemudian dengan hati-hati mengukur ruang warisan sejati ini. Aku tidak menyangka benar-benar ada ruang di sini. Informasi misterius itu benar. Fang Yuan berhati-hati, dan masih meragukan informasi selama lagu Star Constellation Immortal Venerable. Dia tidak buru-buru berkeliaran di sekitar ruang warisan sejati ini untuk mencari warisan sejati, sebaliknya pikirannya terfokus pada pintu tertutup Gu. Jika pintu terbuka Gu bisa membiarkanku masuk, lalu tutup pintu Gu bisa menutup pintu masuk. Fang Yuan mengaktifkan pintu tertutup Gu. Benar saja, saat berikutnya, pintu masuk cahaya yang menyusut dalam penglihatannya tiba-tiba menghilang. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya tajam saat dia mengaktifkan pintu terbuka Gu lagi. Di bawah penggunaan Gu Fana peringkat 5 ini, pintu masuk cahaya baru terbentuk di depannya lagi. Fang Yuan melangkah ke pintu masuk cahaya ini dan segera meninggalkan ruang warisan sejati surga pencuri, kembali ke lembah Luopo. Ini berarti informasi itu harus benar, tidak? Lebih tepatnya, bagian tentang pintu terbuka Gu dan pintu tutup Gu itu benar. Fang Yuan tak pelakkan memiliki beberapa harapan. Dia memasuki ruang warisan sejati lagi. Menurut isi informasi, angin asimilasi ini asli, tetapi tidak berbahaya bagi saya. Dan saya hanya bisa mewarisi warisan sejati setelah menghilangkan angin asimilasi ini. Fang Yuan dengan hati-hati mendekati salah satu tornado angin asimilasi, dia mengungkapkan bentuk aslinya dan mengulurkan 8 lengan besarnya. Dia perlahan menggerakkan salah satu tangannya ke arah tornado. Tiba-tiba, angin asimilasi yang menderu benar-benar menghilang. Mata Fang Yuan bersinar terang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, luar biasa. Angin asimilasi dapat mengasimilasi segalanya, tetapi mereka sangat terkendali di ruang warisan sejati ini. Bahkan jika Gu Immortal yang mengatur ruang ini bukanlah yang mulia iblis surga pencuri, hanya metode ini yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar ahli yang tak tertandingi. Meskipun dia menghilangkan salah satu tornado angin asimilasi, Fang Yuan tidak ceroboh, dan sangat berhati-hati dalam menyentuh angin setiap kali. Jika ada yang salah, dia bisa langsung mundur. Setiap kali, setelah bergerak jarak tertentu, dia akan menggunakan pintu terbuka Gu dan pintu tutup Gu, membiarkan pintu masuk cahaya terbuka sedekat mungkin dengannya. Seperti ini, bahkan jika sesuatu terjadi dan dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan perjalanan abadi tetap, Fang Yuan masih bisa mundur dengan cepat ke pintu masuk cahaya dan pindah ke dunia luar. Satu demi satu, tornado angin asimilasi mulai menghilang di bawah upaya Fang Yuan. Setelah beberapa saat, hanya ada satu tornado yang tersisa di tengah. Fang Yuan mengamati sebentar dan menemukan, tornado ini tidak hanya memiliki ukuran terbesar, tetapi juga bergerak paling cepat. Suara angin menderu di telinga Fang Yuan, tornado ini sepertinya menyembunyikan sesuatu di tengah. Mungkinkah warisan sejati surga pencuri ada di dalam tornado ini? Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak ini. Dia mengulurkan jarinya dan menyentuh tornado hijau tua ini. Angin asimilasi tiba-tiba menghilang, mengungkapkan seseorang. Orang ini duduk bersila di udara, mengenakan jubah merah dan putih, dan memperlihatkan aura peingkat 7 yang samar. Feng Jiuge. Fang Yuan berteriak pelan, dan tanpa sadar mundur. Tapi Feng Jiuge bahkan lebih cepat darinya, dia tiba-tiba membuka matanya, mengeluarkan tatapan tajam. Tatapan tajam dan tajam mengamati Fang Yuan, sebelum Feng Jiuge berubah menjadi cahaya pelangi dan dengan kecepatan kilat, dia terbang melewati Fang Yuan, bergerak ke pintu masuk cahaya. Seluruh proses berakhir bahkan sebelum seseorang bisa berkedip. Fang Yuan bereaksi, tindakan pertamanya adalah mengaktifkan pintu tertutup Gu. Pintu masuk cahaya ditutup dan Fang Yuan akhirnya rileks. Mengapa Feng Jiuge ada di sini? Mungkinkah tempat dia terjebak adalah ruang warisan sejati ini? Karena dia ada di sini, lalu bagaimana dengan yang lain? Di mana Qin Baiseng, Ao Sue, dan Ling Mei? Fang Yuan dengan cepat memeriksa, tetapi ruang warisan sejati kosong, dengan hanya jalur informasi manusia Gu yang melayang di depan Fang Yuan. Cacing Gu jalur informasi ini ditinggalkan oleh Feng Jiuge. Ketika Fang Yuan tidak menemukan sesuatu yang salah dengan itu, baru kemudian dia mengirim kesadarannya ke dalam untuk memeriksanya. Fang Yuan, jadi kamu adalah iblis dunia lain,
aku akan merahasiakan ini untukmu. Anda ingin tahu mengapa saya mengenali Anda? Karena saya adalah ayah Feng Jinhuang. Hari ini, kamu menyelamatkan hidupku, di masa depan, aku akan menyelamatkan hidupmu. Setelah saya pergi, hanya akan ada Anda yang tersisa di ruang warisan sejati surga pencuri akan diwarisi oleh Anda. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Feng Jiuge. Fang Yuan menggenggam huruf Gu ini dengan ekspresi yang kompleks. Dia menghela nafas sebelum menyimpan Gu di lubang abadinya. Pada saat ini, seluruh ruang warisan sejati mulai meredup. Sinar cahaya terang yang hadir sebelumnya menghilang dalam sekejap, mengubah ruang menjadi kegelapan. Dalam kegelapan ini, hanya ada satu tempat di mana ada cahaya, tepatnya tempat Fang Yuan berdiri. Suara maskulin yang menawan datang dari kegelapan. Pelancong dari jauh. Kamu dan aku sama, kita berdua adalah orang yang menyedihkan yang tidak bisa kembali ke rumah kita. Nama asliku Ben Jiesun, orang-orang di dunia ini memanggilku yang mulia iblis surga pencuri. Sebenarnya, aku hanyalah seorang gelandangan yang ingin kembali ke rumah. Dunia ini terasa seperti kandang keputusasaan. Jika kamu juga ingin kembali ke rumah, maka terimalah hadiahku. Saya yakin itu pasti bisa membantu Anda. Tetapi jika Anda ingin kembali ke rumah, Anda masih perlu mengandalkan usaha Anda sendiri. Nama hadiah ini adalah penyembunyian hantu. Pada saat berikutnya, Fang Yuan muncul di lembah Luopo. Lapisan cahaya abu-abu menyinari seluruh tubuhnya. Fang Yuan mengabaikan cahaya abu-abu ini, dan malah menggunakan metode investigasi dan defensif, waspada terhadap lingkungannya. Feng Jiuge tidak muncul. Sepertinya luka-lukanya sangat serius, bahkan tidak memiliki setengah dari kekuatannya. Jika bukan karena ini, dia mungkin telah bergerak melawanku di ruang warisan yang sebenarnya. Tapi, orang ini dengan jelas membedakan kebaikan dan kebencian. Kebaikan dibayar, dan balas dendam diambil untuk kebencian. Biografinya setelah dia meninggal menjelaskan hal ini. Kata-katanya membalasku karena menyelamatkan hidupnya mungkin, benar. Fang Yuan merenung. Feng Jiuge tidak mengambil tindakan terhadap Fang Yuan, mungkin bukan karena kekuatan pertempurannya telah jatuh, tetapi karena Fang Yuan telah menyelamatkannya. Tidak peduli apa, Fang Yuan mendapat untung besar kali ini. Memiliki Feng Jiuge berhutang budi padanya, koneksi sebesar itu mungkin akan sangat berguna di masa depan. Dia juga memperoleh penyembunyian hantu, meskipun Fang Yuan tidak tahu apa gunanya, bagaimanapun juga itu adalah warisan sejati surga pencuri. Selain keduanya, ada juga lembah Luopo ini. Feng Jiuge mungkin sudah meninggalkan lembah Luopo, sekarang adalah waktu terbaik untuk mengambil lembah ini. Memikirkan hal ini, Fang Yuan dengan tegas mengambil tindakan. Apa yang terjadi? Hui Fengzi, yang menjaga lembah, dikejutkan oleh pemandangan lembah Luopo, matanya melebar saat dia berteriak tidak percaya, seseorang mengambil lembah Luopo. Hui Fengzi terkejut dan marah. Meskipun dia tidak menyerah dengan sukarela, karena situasinya, setelah dia menyerah kepada mereka, dia hanya bisa bekerja untuk mereka bahkan jika dia tidak mau. Benua Tengah memerintahkannya untuk tinggal di sini dan menjaga lembah Luopo, mereka secara alami telah membuat banyak pengaturan pada tubuhnya. Hui Fengzi dibatasi oleh mereka, dan demi keselamatannya, dia harus berdiri dan menghentikan Fang Yuan mengambil lembah Luopo. Tetapi ketika dia melihat Fang Yuan, Hui Fengzi, yang terkejut dan marah, gemetar hebat, dia berteriak ketakutan, Feng Jiuge. Fang Yuan menatapnya dengan ringan dengan ekspresi tenang. Benua Tengah Gu Immortals telah meninggalkan dataran utara dan kembali ke benua tengah. Kemudian, mereka secara alami akan meninggalkan beberapa pengaturan kembali ke dataran utara. Bagaimana mungkin Fang Yuan yang cerdik tidak menebak ini? Jadi, saat mengambil lembah Luopo, dia berubah menjadi Feng Jiuge. Jadi benua tengah Gu Immortals mengatur Hui Fengzi untuk menjaga tempat ini, tampaknya benua tengah memiliki metode yang baik, membuat orang tercepat di dataran utara ini membela kepentingan mereka melawan keinginannya. Selanjutnya, melihat ekspresinya, apakah dia tidak melihat Feng Jiuge pergi lebih awal? Apakah Feng Jiuge masih di lembah? Tidak, itu tidak mungkin. Setelah pertempuran 100 hari, Shadow Sect Gu Immortals telah pergi, Feng Jiuge tahu ini adalah tempat yang berbahaya, dia terluka parah, meskipun dia menyebutkan membayar hutang untuk menyelamatkan hidupnya, dia sangat berniat untuk segera melarikan diri.
Dengan demikian, dia tidak berbicara kepada saya di dalam ruang warisan yang sebenarnya. Menjaga dari orang lain adalah suatu keharusan. Tindakan Feng Jiuge sangat bijaksana. Bagaimanapun, Fang Yuan bukanlah Zhao Lian Yun. Di kehidupan sebelumnya, Feng Jiuge berbicara ketika Zhao Lian Yun muncul. Tapi sekarang, ketika Fang Yuan muncul, Feng Jiuge tetap diam sepenuhnya. Jangankan poin lain. Jika Fang Yuan tahu Feng Jiuge ada di sana, dia kemungkinan besar akan menyerang. Membunuh Feng Jiuge akan memberikan keuntungan besar, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan gu abadinya, mencari jiwanya sangat berharga. Selain itu, jika dia bisa menangkap Feng Jiuge hidup-hidup, dia bisa memeras rumah afinitas roh atau menjualnya ke pasukan musuh Feng Jiuge. Transaksi semacam itu akan sangat menguntungkan. Feng Jiuge terluka parah, dia sangat waspada sekarang. Dia tidak berbicara denganku, mungkin setelah meninggalkan lembah Luopo, dia melihat Hui Fengzi tetapi tidak mendekatinya. Kemungkinan alasan untuk itu, entah dia tidak tahu Hui Fengzi menyerah, atau bahkan jika dia tahu, dia takut dengan konflik internal dari 10 sekte kuno yang besar. Bagaimanapun, pikiran dan niat batin seseorang tidak dapat dipahami. Dengan keadaan Feng Jiuge saat ini, dia tidak bisa mengambil risiko. Fang Yuan tampak pasif, tetapi dia sudah mempertimbangkan banyak hal. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di benaknya hanya dalam beberapa napas waktu ini. Dia nyata. Hui Fengzi menggunakan metodenya untuk menyelidiki dan setelah mengkonfirmasi identitas Feng Jiuge, dia menghela nafas lega. Feng Jiuge adalah pemimpin Gu Abadi Benua Tengah. Jika dia secara pribadi mengambil lembah Luopo, Hui Fengzi tidak punya alasan untuk menghentikannya. Bawahan ini menyapa Tuan Feng Jiuge. Hui Fengzi sangat patuh, dia terbang ke depan dan memberi penghormatan kepada Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk, saya telah mengerti apa yang terjadi. Pertahankan aku tidak boleh diganggu saat mengambil lembah Luopo. Kata-katanya singkat dan tidak mengandung banyak informasi. Tetapi dengan menyatakan ini sebelumnya, dia mencegah Hui Fengzi menjadi curiga. Ya, Tuan. Hui Fengzi dengan cepat menjawab. Seperti ini, di bawah perlindungan Hui Fengzi, Fang Yuan berhasil merebut lembah Luopo. Meskipun lembah Luopo dipindahkan, ada banyak tanah yang tersisa. Tetap waspada di sini dan cegah masalah terjadi. Sebelum pergi, Fang Yuan mengatakan ini kepada Hui Fengzi dengan nada serius. Hui Fengzi tidak curiga apa-apa, dia mengangguk setuju. Fang Yuan terbang dengan tenang. Feng Jiuge telah melarikan diri, itu menegaskan bahwa Qin Baisheng sudah mati. Hui Fengzi melihat sosoknya sambil menghela nafas pada kekuatan besar Feng Jiuge. Hui Fengzi tidak terkejut dengan ini. Dia tahu bahwa Qin Baisheng terluka parah. Hui Fengzi tiba-tiba berpikir, oh tidak. 10 sekte kuno besar saling menahan, mereka memiliki konflik internal. Feng Jiuge adalah anggota rumah afinitas roh, saya tidak punya alasan untuk menghentikannya mengambil lembah Luopo, tetapi saya harus mengirim informasi ini ke 9 sekte lainnya. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu, dia dengan cepat menggunakan metode jalur informasinya. Pangeran Feng Xian dengan cepat menerima suratnya. Aduh, Feng Jiuge masih hidup. Tidak hanya dia keluar, dia bahkan mengambil lembah Luopo. Pangeran Feng Xian sangat gembira, dia tertawa keras. Sementara itu, setelah meninggalkan Hui Fengzi, Fang Yuan terbang ke lokasi yang aman dan bertemu dengan Bai Yunseng, serta manusia bulu Gu Immortal Zhou Zong. Keduanya diatur untuk ditempatkan tidak jauh, untuk berjaga-jaga jika mereka dibutuhkan. Pada saat yang sama, dia telah menjaga kontak dengan Hei Loulan dan Peri Lisan, jika terjadi masalah, mereka akan dipanggil sebagai bala bantuan. Dengan hubungan Hei Loulan dan Blazing Heaven Demones, bahkan jika Gu Immortal peringkat 8 muncul, Fang Yuan bisa menghadapinya. Memang, situasi saat ini adalah yang terbaik. Fang Yuan memperoleh lembah Luopo sendiri. Dan Hei Loulan tidak seperti di kehidupan sebelumnya, tanpa jiwa Hei Cheng, dia tidak bisa mengetahui lokasi lembah Luopo. Fang Yuan ingin tetap diam dan mendapatkan banyak uang, tidak memberitahunya tentang lembah Luopo. Peri Lisan pernah menekan Fang Yuan, tidak mungkin dia akan memberitahu mereka tentang lembah Luopo. Begitu mereka tahu, dengan kepribadian Blazing Heaven Demones yang menuntut, dia pasti akan meminta penggunaan lembah Luopo.
Bahkan di masa depan, jika saya ingin berdagang dengan mereka menggunakan lembah Luopo, itu akan terjadi setelah jiwa saya menjadi cukup kuat. Fang Yuan kembali ke tanah yang diberkati bentuk bintang dan menempatkan lembah Luopo di sana. Hei Loulan sering pergi ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Dia harus menggunakan kekuatan Ki Immortal Gu untuk menyempurnakan ersak Gu dengan pria berbulu. Dengan demikian, tidak bijaksana untuk menempatkan lembah Luopo di dalam tanah yang diberkati Hu Immortal. Masalah mengenai lembah Luopo berakhir, tetapi Fang Yuan masih khawatir. Keuntungannya di lembah Luopo di luar dugaannya, tetapi jalannya peristiwa jauh di luar kendali Fang Yuan. Perasaan kehilangan kendali atas situasi sangat menjengkelkan, Fang Yuan merasa tidak nyaman. Dalam warisan sejati surga pencuri, Fang Yuan memperoleh penyembunyian hantu. Fang Yuan memeriksa tubuhnya, dia menemukan bahwa jiwanya ditutupi oleh lapisan tanda Dao. Tapi Fang Yuan tidak tahu apa gunanya penyembunyian hantu. Untungnya, dia telah bergabung dengan Sekte Langya. Jadi, Fang Yuan pergi ke tanah yang diberkati Langya dan bertanya tentang Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Roh tanah Langya tidak menyembunyikan sesuatu atau membuat permintaan apapun, dia memberi tahu Fang Yuan banyak informasi. Ada banyak warisan surga pencuri, tetapi dia hanya memiliki 10 warisan sejati. Yang kamu dapatkan sebelumnya adalah membuatku menyempurnakan 3 Gu, itu bukan warisan sejati. Setiap warisan sejati surga pencuri adalah harta yang tak tertandingi di dunia, mereka mengandung esensi kultivasi Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkan potensi yang sangat besar. Hanya ada satu persyaratan dari warisan sejati ini, yaitu pewaris harus menjadi iblis dunia lain. Legenda mengatakan bahwa Yang Mulia Iblis Surga Pencuri memiliki 2 gerakan pembunuh defensif, bernama penyembunyian ilahi dan penyembunyian hantu. Penggunaan penyembunyian ilahi adalah untuk menyembunyikan diri dari deduksi pikiran, kehendak, dan emosi apapun. Adapun penyembunyian hantu, itu sangat misterius, saya tidak tahu banyak, sepertinya ada hubungannya dengan jiwa. Ah! Kamu tiba-tiba begitu tertarik dengan informasi Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Mengapa? Apakah kamu mendapatkan petunjuk untuk warisan sejati surga pencuri? Fang Yuan tertawa, tebakanmu benar. Penyembunyian ilahi, penyembunyian hantu. Roh tanah Langya menghela nafas, sangat tersentuh, jika saya memiliki penyembunyian ilahi, tanah yang diberkati Langya akan menjadi surga sejati, kita tidak akan lagi menghadapi kesengsaraan surgawi atau bencana duniawi. Sangat disayangkan, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri menciptakan 10 warisan sejati, tetapi mereka sangat misterius, sampai sekarang, saya belum pernah mendengar ada yang mendapatkannya. Warisannya yang sebenarnya datang berpasangan, penyembunyian ilahi dan penyembunyian hantu adalah pasangan. Mendapatkan satu akan memberi Anda petunjuk untuk yang lain. Fang Yuan, jika Anda dapat memperoleh penyembunyian ilahi dan menyumbangkannya ke Sekte Langya, saya akan menjadikan Anda tetua tertinggi kedua. Di seluruh Sekte Langya, Anda akan menjadi yang kedua setelah saya, Anda akan memiliki otoritas yang luar biasa. Faktanya, Anda akan dapat mengambil 1 peringkat 7 Gu abadi dari inventaris saya. Ah, tidak, setidaknya 2 peringkat 7 Gu abadi. Fang Yuan mengangguk. Perubahan kepribadian roh tanah Langya memberinya banyak manfaat. Setidaknya, semangat tanah Langya sebelumnya terlalu konservatif, dia tidak akan menjanjikan manfaat seperti itu kepada Fang Yuan. Namun, jika aku bisa mendapatkan penyembunyian ilahi, itu adalah warisan sejati surga pencuri. Saat itu, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri berkeliling mencuri kemana-mana, tidak ada yang bisa menyimpulkan lokasinya. Bukankah karena penyembunyian ilahi dan penyembunyian hantu? Warisan ini jauh lebih berharga daripada hanya 2 peringkat 7 Gu abadi. Fang Yuan memiliki ekspresi tersenyum samar. Roh tanah Langya cemberut, dia tertawa keras dan mencoba mengurangi kecanggungan, kamu tidak salah. Sebenarnya, saya tidak menyelesaikan apa yang saya katakan, tidak hanya saya akan memberikan 2 peringkat 7 Gu abadi, Anda bahkan dapat meminta saya untuk resep Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya, gerakan pembunuh abadi, dan segala macam rahasia kuno dan petunjuk warisan. Bagaimana, apakah hadiah itu cukup? Itu sudah cukup. Aku akan kembali ketika aku mendapatkan penyembunyian ilahi. Fang Yuan memperoleh informasi yang dia inginkan dan tiba-tiba berbalik untuk meninggalkan tanah yang diberkati Langya.
Roh Tanah Langya menatap dengan mata terbelalak, bergumam saat dia melihat Fang Yuan pergi, orang ini, dia mungkin benar-benar memperoleh beberapa petunjuk. Jika saya bisa mendapatkan penyembunyian ilahi, apa yang perlu dikhawatirkan? Wahaha, bahkan jika aku membiarkannya menjadi tetua tertinggi kedua, pria berbulu Gu Immortals hanya mendengarkanku, wahaha. Aku tidak sengaja mengatakan pikiranku dengan keras lagi. Roh Tanah Langya menutup mulutnya, menatap Fang Yuan dengan polos. Fang Yuan terbiasa dengan keanehan seperti itu, dia tertawa dalam hati. Jika itu adalah kekuatan lain, dia akan merasa waspada dan waspada. Tapi bergabung dengan Sekte Langya, dengan pemimpin seperti ini, segalanya sangat mudah. Aku mendengar semua yang kamu katakan. Fang Yuan melambai ke Roh Tanah Langya tanpa berbalik, menggunakan perjalanan abadi tetap dan meninggalkan tanah yang diberkati Langya. Roh Tanah Langya ditinggalkan dengan ekspresi sedih, dia menginjak kakinya dan bergumam, brengsek. Brengsek. Kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal, tatapan Fang Yuan berkedip tidak pasti saat dia berpikir keras. Saya seorang transmigran, meskipun tubuh saya berasal dari dunia ini, jiwa saya dari luar. Jadi, saya adalah iblis dunia Lai, saya memiliki kualifikasi untuk mendapatkan warisan sejati surga pencuri. Sebelumnya, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri meninggalkan beberapa kata, itu menunjukkan bahwa dia juga iblis dunia lain. Bisa sangat sulit atau sangat mudah untuk mendapatkan warisan sejati surga pencuri, yang paling penting adalah status menjadi iblis dunia lain, tidak heran Yang Mulia Iblis Surga Pencuri menyebarkan petunjuk kemana-mana dalam menyiapkan warisan sejati ini. Saya bertanya-tanya mengapa petunjuk pintu terbuka Gu dan pintu tutup Gu begitu mudah diperoleh. Tetapi setelah mendapatkan penyembunyian hantu, saya tidak menemukan jejak penyembunyian ilahi. Artinya, penyembunyian ilahi telah diambil oleh seseorang. Fang Yuan masih memiliki banyak pertanyaan. Dia tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari Roh Tanah Langya. Fang Yuan masih belum memiliki petunjuk konklusif mengenai penyembunyian hantu. Sampai sekarang, dia hanya tahu penyembunyian hantu menargetkan jiwa. Penyembunyian ilahi sudah merupakan keajaiban yang luar biasa, dan penyembunyian hantu, yang sama-sama terkenal, seharusnya tidak lebih buruk. Sebenarnya, aku bahkan lebih penasaran dengan lagu itu daripada penyembunyian hantu. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Fang Yuan tanpa sadar akan mengerutkan kening. Lagu yang dinyanyikan Star Constellation Immortal Venerable di alam mimpi sangat aneh. Menurut logika, lagu itu berasal dari alam mimpi dan seharusnya tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Tetapi pengalaman Fang Yuan di lembah Luopo menunjukkan bahwa lagu ini memiliki arti yang sangat besar dalam kenyataan, hampir seperti lagu kenabian. Berbicara tentang nubuatan, mereka selalu menjadi spesialisasi ahli jalan kebijaksanaan, hebat. Seperti ramalan Immortal Yi Yan tentang tiga yang mulia. Mungkinkah alam mimpi ini adalah alam mimpi kenabian yang ditinggalkan oleh Star Constellation Immortal Venerable? Fang Yuan menebak. Konstelasi bintang yang mulia abadi adalah ahli terbesar dalam jalan kebijaksanaan. Setelah dia meninggal, pengaturan yang dia tinggalkan direncanakan melawan tiga yang mulia iblis, memastikan pengadilan surgawi tidak jatuh. Pencapaian yang mempesona ini mengkonsolidasikan statusnya dalam jalan kebijaksanaan dengan kuat di puncaknya, dan generasi selanjutnya hanya bisa mengaguminya. Bagi alam mimpinya untuk menjadi istimewa dan mampu menyampaikan ramalan tidaklah aneh. Selain itu, meskipun tahap terakhir selama kehidupan Fang Yuan sebelumnya selama 500 tahun adalah saat ketika jalan mimpi berkembang pesat seperti api yang mengamuk, itu masih jauh dari dieksplorasi sepenuhnya. Tidak aneh bagi Fang Yuan untuk tidak menyadari jenis alam mimpi khusus ini. Lagu-lagu yang jatuh dan pahlawan yang putus asa, kesulitan dalam melawan cobaan takdir, bait pertama dari lagu ini harus berbicara tentang warisan sejati surga pencuri lembah Luopo dan juga Feng Jiuge. Lalu bagaimana dengan bait kedua? Pedang bengkok tenggelam di pasir, naik dan turun dari zaman kuno, gemuruh sungai surgawi yang tak henti-hentinya. Fang Yuan bergumam, sungai surgawi yang jatuh. Pedang bengkok tenggelam di pasir, apakah itu berbicara tentang ahli terbesar dalam jalur pedang, Bo King? Sudah bertahun-tahun sejak dia meninggal di bawah kesengsaraan. Selama masanya, kelima wilayah memperhatikannya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, setelah kematiannya,
bahkan mayatnya hilang, cahayanya yang mulia menghilang. Ini bisa dikatakan naik dan turun dari zaman kuno. Setelah pengalaman di lembah Luopo, Fang Yuan sudah mengingat lagu lengkapnya. Setelah membuat deduksi, dia semakin merasa bait kedua dari lagu itu terkait dengan pedang abadi Boking. Menambahkan ingatan kehidupan sebelumnya, Fang Yuan bahkan lebih bertekad untuk menjelajahi sungai surgawi jatuh. Dia tetap ingin pergi. Itu dipenuhi dengan bahaya, tetapi mayat-mayat binatang purba dan terpencil bersama dengan tanaman terpencil di sungai surgawi yang jatuh dapat dikatakan sebagai bahan abadi yang unggul. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan peringkat 8 dan 9 bahan abadi peringkat 8 yang diperoleh Fang Yuan di palung bumi. Tapi jumlahnya sangat besar, dan menambahkan semuanya akan memiliki harga yang melampaui keuntungan Fang Yuan di palung bumi. Meskipun sejumlah besar Gu Immortal telah mati di dasar sungai surgawi yang jatuh, pada tahap awal eksplorasi, hampir setiap Gu Immortal telah menghasilkan banyak uang. Sepertinya ada banyak yang bisa dituai dari penampilan pedang abadi Boking. Hanya saja ini masih belum waktu yang optimal untuk menjelajah. Di satu sisi, lampu pedang tidak mengikuti pola tetap, hanya tergores saja akan menyebabkan cedera dan kematian jika terkena, itu terlalu berbahaya. Di sisi lain, sungai surgawi jatuh adalah rumah bagi binatang buas kuno dan terpencil, tanaman sunyi, arus bawah tersembunyi dan pusaran air, ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun wajah akrab gerakan pembunuh abadi Fang Yuan yang dimodifikasi dapat digunakan, itu memiliki batasan. Saat ini, Fang Yuan hanya bisa mengambil bentuk manusia dan tidak bisa berubah menjadi binatang buas atau spesies lain. Wajah akrab asli bisa berubah menjadi apa saja. Mengapa Fang Yuan tidak memiliki bentuk perubahan Immortal Gu? Salah satu inti tambahan Immortal Gu di wajah yang dikenalnya adalah mengubah bentuk Immortal Gu. Dengan Gu abadi ini, Fang Yuan bisa berubah menjadi spesies lain, menyingkirkan belenggu hanya bisa menyamar sebagai manusia. Tetapi bahkan dengan perubahan bentuk Immortal Gu, Fang Yuan tidak bisa pergi ke dasar sungai surgawi jatuh. Selain binatang terpencil kuno dan tak terlupakan bersama dengan tanaman sunyi, sungai surgawi yang jatuh dipenuhi dengan jebakan alam berbahaya yang tak terhitung jumlahnya yang cukup untuk merenggut nyawa Fang Yuan. Dia hanya perlu menunggu sampai lampu pedang Boking selesai meletus, sungai surgawi yang jatuh akan dibersihkan, binatang buas dan tanaman berbahaya akan dibersihkan untuk sementara, jebakan alami juga akan hampir hancur seluruhnya. Itu akan menjadi waktu optimal untuk memasuki sungai surgawi jatuh. Selama periode waktu sebelumnya yang singkat ini, Fang Yuan hanya bisa menunggu, tidak ada alternatif yang lebih baik. Pangeran Feng Xian. Pangeran abadi Gu peringkat 8 Feng Xian adalah salah satu ahli puncak dunia Gu Immortal Northern Plains. Tapi identitas aslinya adalah lalat benua tengah yang diatur oleh Spirit Affinity House bertahun-tahun yang lalu. Dia telah menyusup ke dataran utara ketika dia masih menjadi Gu Master. Setelah melalui kenaikan abadi, dia menjadi Gu Immortal Northern Plains sejati. Di satu sisi, dia mendapat dukungan dari Spirit Affinity House, di sisi lain, itu juga usaha dan bakatnya sendiri yang digabungkan untuk membuatnya mencapai levelnya saat ini. Pangeran Feng Xian sangat setia kepada Spirit Affinity House. Dia tahu betapa pentingnya strategis Feng Jiuge sehubungan dengan Spirit Affinity House saat ini. Dia sangat khawatir selama Feng Jiuge menghilang. Ketika dia menerima pesan Hui Fengzi dan mengetahui Feng Jiuge telah muncul, dia sangat senang. Hanya saja dia tidak tahu, Feng Jiuge, dalam pesan ini adalah Fang Yuan yang menyamar. Dia menunggu selama beberapa hari tetapi tidak melihat Feng Jiuge datang ke kediamannya. Saya memimpin masalah Spirit Affinity House di dataran utara, karena Feng Jiuge sudah keluar dari bahaya, mengapa dia tidak mencari saya? Mungkinkah dia bertemu dengan beberapa musuh yang kuat atau masalah yang merepotkan? Pangeran Feng Xian tahu kekuatan pertempuran Feng Jiuge, tetapi dia juga menyadari pertempuran besar antara Feng Jiuge dan Qin Baisheng. Feng Jiuge telah terjebak begitu lama, dan sekarang tiba-tiba muncul. Informasi ini sendiri mengisyaratkan keadaan menyedihkan Feng Jiuge. Tapi karena dia sudah membebaskan diri, mengapa dia tidak datang untuk menemukanku pada saat pertama? Gu Immortal benua tengah lainnya telah kembali, dia mungkin tidak akan bisa kembali ke benua tengah hanya dengan kekuatannya, dia membutuhkan bantuanku.
Apakah dia tidak mempercayaiku? Sementara Pangeran Feng Xian ragu, sebuah surat datang dari Spirit Affinity House. Surat itu menyatakan bahwa Zhao Lian Yun telah berhasil memperoleh penyembunyian ilahi beberapa hari yang lalu, dan juga bahwa mereka tahu penyembunyian hantu ada di warisan sejati surga pencuri lembah Luopo. Karena Pangeran Feng Xian bisa menjadi peringkat 8, dia secara alami memiliki pikiran yang cerdik. Dia menyadari setelah membaca surat itu. Jadi seperti ini, dia menghela nafas. Di mana orang berinteraksi, akan ada konflik. Bahkan setelah bersatu untuk membentuk organisasi, konflik internal akan ada. Feng Jiuge berkuasa terlalu lama, itu pasti mengakibatkan ketidakpuasan dari banyak kekuatan di Spirit Affinity House. Ketidakpuasan ini memiliki kesempatan untuk meletus ketika Feng Jiuge hilang. Hanya mempertimbangkan saat Zhao Lian Yun memperoleh penyembunyian ilahi, Pangeran Feng Xian tahu seseorang telah dengan sengaja menunda masalah. Dia segera menyadari rencana Feng Jiuge, sepertinya Feng Jiuge tetap rendah hati saat ini untuk melihat siapa di sekte yang memiliki niat buruk terhadapnya. Atau mungkin dia sudah tahu dan hanya menunggu alasan, dia ingin menangkap mereka menggunakan kesempatan ini dan melemparkan orang-orang ini jauh ke dalam jurang. Jadi, Feng Jiuge tidak akan datang kepadaku karena dia tahu dia tidak dapat mempengaruhiku dan aku bisa mengirim pesan kembali ke sekte pada saat pertama. Tapi dia paling aman di kediaman saya, dan saya juga bantuan yang perlu dia andalkan untuk kembali ke benua tengah. Dia bukan idiot, dia adalah juara yang tahu bagaimana membuat rencana dan skema. Sangat mungkin baginya untuk masih mengalami luka, sementara bahaya ada dari sekte bayangan secara eksternal dan konflik sekte secara internal. Bahkan jika dia tidak datang ke sini, dia harus berada di dekat tempat ini. Kemudian, begitu sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia dapat meminta bantuan saya tepat waktu. Jadi jika saya akan mencari, saya harus terlebih dahulu mencari area terdekat. Saat dia memikirkan hal ini, mata Pangeran Feng Xian berkedip dengan cahaya tajam saat dia segera mengambil tindakan. Pencarian berkekuatan penuh Gu Immortal peringkat 8 secara alami luar biasa. Segera, Pangeran Feng Xian menemukan Feng Jiuge. Hahaha, Saudara Jiuge, aku harus mencari sebentar. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia menepuk bahu Feng Jiuge. Saya harap saudara pangeran tidak menyalahkan saya. Ekspresi Feng Jiuge masih sedikit pucat. Saya mengerti. Pangeran Feng Xian mengangguk, ayo pergi. Surga gua saya adalah tempat teraman bagi Anda untuk memulihkan diri. Feng Jiuge ini secara alami bukan Fang Yuan yang menyamar. Keduanya memasuki surga gua dan saat mereka berbicara tentang lembah Luopo. Pangeran Feng Xian sedikit marah, Hui Feng Zi lalai, dia harus dihukum. Adapun Gu Immortal yang merebut lembah Luopo, dia mungkin dari sekte bayangan. Gambar Fang Yuan muncul di benak Feng Jiuge sejenak, tetapi dia tidak berbicara. Pangeran Feng Xian melanjutkan, saya mengirim surat ke sekte setelah melihat Anda. Anda dapat kembali hidup-hidup, ini adalah berita terbaik bagi kami. Saya tidak bisa membiarkan istri dan putri Anda menghabiskan waktu dalam kesedihan lagi. Ketika luka Anda sembuh, saya akan mengadakan perayaan untuk Anda. Perayaan itu akan berlangsung selama 7 hari 7 malam, dan baru setelah itu saya akan membiarkan Anda kembali ke benua tengah. Kami saudara-saudara pasti akan minum sampai kami mabuk. Feng Jiuge tersenyum pahit. Dia tahu niat Pangeran Feng Xian. Pangeran Feng Xian adalah setengah orang luar ke benua tengah, yang harus dia pertimbangkan adalah pertumbuhan dan kepentingan seluruh sekte. Feng Jiuge ingin menekan Gu Immortal lainnya di sekte, tetapi jika prosesnya terlalu intens, itu pasti akan menciptakan gesekan internal di sekte. Pangeran Feng Xian tidak ingin melihat ini. Namun, ketika dia memikirkan istri dan putrinya, hati Feng Jiuge melunak. Lupakan saja, saudara pangeran benar-benar mempertimbangkan segalanya. Feng Jiuge menangkupkan tinjunya, kata-katanya mengandung makna tersembunyi. Pangeran Feng Xian tertawa lebih bahagia mendengar jawaban ini. Informasi itu sampai ke Spirit Affinity House, semua petinggi sangat gembira. Hilangnya Feng Jiuge membawa tekanan mental yang sangat besar bagi Gu Immortals ini. Ketika Feng Jiuge ada di sana, mereka tanpa sadar mengabaikan nilainya. Tapi kepergiannya sekarang membuat Gu Immortals dari Spirit Affinity House menyadari betapa pentingnya Feng Jiuge bagi seluruh Spirit Affinity House.
Feng Jinhuang tertawa dengan air mata di wajahnya, sementara peri Baiking juga tersenyum. Ada yang senang, dan ada yang khawatir. Feng Jiuge tidak mati. Hal-hal akan sulit bagi kami dalam periode waktu berikutnya. Su Hao dan Li Junying merasa berat. Mereka sengaja menunda dan menyembunyikan berita tentang Zhao Lianyun, meskipun itu tidak terang-terangan, orang-orang yang cerdas akan segera mengetahuinya. Bahkan jika Feng Jiuge tidak dapat menggunakannya untuk melawan mereka, ketika dia kembali, dia pasti akan tidak senang pada Su Hao dan Li Junying, dan itu akan menjadi hal yang wajar baginya. Untuk menekan mereka sampai batas tertentu. Berita Feng Jiuge telah mencapai Spirit Affinity House lebih awal, tentu saja sekarang tidak ada konferensi antara petinggi, dan peri Baiking juga tidak pergi untuk menyelidiki Boking. Namun, zombie abadi Boking masih muncul. Pedang berkeliaran tanpa hambatan di benua tengah. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya mengejutkan makhluk abadi dan manusia. Ketika lampu pedang berhenti, Gu Immortal yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak menuju sungai surgawi yang jatuh. Tapi Fang Yuan sudah tiba di tempat ini sebelum mereka. Di depannya, sungai surgawi jatuh sudah diwarnai merah darah dan bahan abadi memenuhi penglihatannya. Ini adalah binatang terpencil yang tak terlupakan, mata segudang banteng jernih. Fang Yuan memandang sungai surgawi yang jatuh, saat kepala banteng yang tenggelam menarik perhatiannya. Dia dengan cepat bergegas, menggunakan metodenya untuk menarik kepala banteng ini. Binatang sunyi yang tak terlupakan adalah bentuk kehidupan yang kuat yang bisa menyaingi peringkat 8 Gu Immortals. Banteng-benteng bening mata yang tak terhitung jumlahnya memiliki tubuh besar. Hanya kepala ini yang sudah seperti bukit kecil. Dan itu sangat berat. Fang Yuan pernah menarik lembah Luopo, tetapi kepala banteng ini saja lebih berat dari lembah. Berat kepala banteng ini sebagian besar ada di tanduk. Luar biasa, tanduknya sudah dipotong oleh cahaya pedang dan hanya setengahnya yang tersisa, tapi masih sangat berat. Fang Yuan tersentak. Tanduk banteng adalah bahan abadi peringkat 8, mereka dipenuhi dengan jalur logam dan tanda dao jalur bumi. Dan kulit banteng itu sangat langka, penuh dengan tanda dao jalur air. Sayangnya, Fang Yuan hanya memiliki sebagian kulit dari kepala banteng. Jika itu adalah kulit tubuh banteng, tidak hanya akan ada tanda dao jalur air, juga akan ada tanda dao jalur cahaya, itu sangat berguna untuk penyempurnaan investigasi Immortal Gu. Tapi mata banteng adalah bagian paling berharga dari banteng jernih mata yang tak terhitung jumlah. Kedua mata itu gelap dan dalam, mereka penuh dengan tanda dao jalan gelap. Ketika Fang Yuan mendapatkannya, ada banyak jalan gelap manusia liar Gu di dalamnya, sebagian besar peringkat 5, mereka tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Mata banteng yang jernih tidak bisa melihat. Mereka buta pada awalnya. Mekanisme di mana segudang mata yang jernih benar-benar merasakan penglihatan adalah tato mata di kulitnya yang tebal. Mereka sangat mistis. Tanda dao yang berada di bentuk kehidupan tingkat 8 seperti itu sudah memiliki fungsi yang membantu mereka. Misalnya, cacing tanah 10.000 li juga merupakan binatang terpencil yang tak terlupakan, ia memiliki kemampuan regeneratif yang sangat kuat. Adapun apa yang memberinya kemampuan ini, itu adalah tanda dao yang menakjubkan di atasnya. Hanya dengan menghancurkan tanda dao ini, cacing tanah 10.000 li benar-benar dapat dibunuh. Tapi 10.000 cacing tanah li tersembunyi jauh di dalam palung bumi atau jurang bumi, mereka tidak ada di sungai surgawi jatuh. Bentuk kehidupan di sungai surgawi jatuh sebagian besar terkait dengan jalur air, diikuti oleh jalur bumi, jalur logam, jalur angin, jalur cahaya, dan jalur gelap. Ada beberapa bentuk kehidupan jalur api di sini. Ini adalah lengan kanan binatang purba yang sunyi, kera ilahi air terjun es. Ini adalah ekor binatang terpencil kuno, buaya tanah salju. Apa ini? Tidak apa-apa, saya akan mengumpulkannya dulu. Fang Yuan sudah siap, dia dengan cepat menjarah. Ini semua adalah bagian tubuh yang terputus, Fang Yuan bisa mengenali beberapa di antaranya, tetapi tidak semua. Mereka sebagian besar adalah binatang purba yang sunyi dan tumbuhan sunyi, dengan beberapa dari tingkat terpencil di antara mereka. Tetapi bahan abadi peringkat 8 ini, meskipun jumlahnya kecil, memiliki nilai yang sangat besar. Fang Yuan merasakan kegembiraan yang luar biasa setiap kali dia melihatnya. Ya ampun, ini sepertinya Kun Peng hidup dan mati.
Fang Yuan tersentak kaget. Ketika dia hampir selesai mengumpulkan semua bahan abadi yang mengambang di sungai, dia menemukan materi abadi peringkat 8 ke-19. Ini adalah ikan abu-abu dengan ukuran perahu. Itu tidak memiliki insang, sebagai gantinya, ada tanda dao berbentuk sayap berbulu. Kunpeng hidup dan mati adalah binatang terpencil jalan hukum, sangat istimewa. Tubuhnya dipenuhi dengan tanda dao hidup dan mati, memiliki dua bentuk. Satu adalah ikan, yang lainnya adalah burung. Ia hidup sebagai ikan selama 8.000 tahun sebelum berubah menjadi burung setelah mati. Setelah hidup selama 8.000 tahun lagi, ia akan mati secara nyata. Kunpeng hidup dan mati ini tampaknya hampir menjadi burung, mungkin berusia lebih dari 7.000 tahun. Fang Yuan menghela nafas. Manusia adalah roh dari semua makhluk, tetapi mereka memiliki umur yang pendek. Sementara itu, binatang sunyi dan binatang purba yang sunyi seringkali memiliki ribuan atau puluhan ribu tahun untuk hidup. Belum lagi tanaman. Contoh yang paling terkenal adalah Gunung Kumu di dataran utara. Itu bukan gunung, tapi pohon kayu tanah tua. Pohon ini memiliki sejarah sejuta tahun, karena telah tumbuh sangat besar, disebut gunung. Dibandingkan dengan itu, Primordial Origin Immortal Venerable, yang memiliki umur terpanjang di antara yang mulia, hanya hidup selama 25.000 tahun. Yang mulia iblis teratai merah dengan umur terpendek hidup selama 3.000 tahun, itu hampir tidak sebagian kecil dari pohon kayu tanah tua. Kunpeng hidup dan mati ini memiliki mayat yang terawetkan dengan baik, hanya kepala ikan yang dipotong sebagian, seluruh tubuhnya masih ada. Bersama dengan tanda dao hidup dan mati yang dimilikinya, jenis tanda dao jalur aturan khusus ini sangat langka di seluruh dunia, sehingga sangat berharga. Kunpeng hidup dan mati ini mungkin merupakan keuntungan terbesarku dalam perjalanan ini. Menjaga Kunpeng hidup dan mati di lubangnya, Fang Yuan menghela nafas dalam hati. Pada saat ini, air berdarah di sungai surgawi yang jatuh berbusa. Sejumlah besar binatang buas dan tanaman air tingkat tak berkilai memperebutkan anggota tubuh dan mayat yang terputus. Fang Yuan memiliki kekuatan tempur yang tidak mencukupi, dia hanya bisa bekerja dengan cepat dan mengumpulkan bahan abadi yang melayang ke permukaan. Dari waktu ke waktu, beberapa bahan abadi melayang. Bahan abadi ini sebagian besar diambil oleh Fang Yuan. Fang Yuan dengan bijak meninggalkan beberapa sendirian karena kekuatan binatang buas dan tumbuhan di bawah air yang mencari mereka. Secara bertahap, di bawah sungai, terjadi kekacauan yang semakin meningkat. Anggota tubuh dan daging yang terputus ini adalah makanan yang baik bagi makhluk hidup ini. Saat makanan mereka berkurang, mereka terlibat dalam pertempuran sengit yang menyebabkan pertumpahan darah. Terkadang, beberapa mayat binatang kuno yang terpencil yang mati akan melayang ke permukaan sungai. Fang Yuan akan membawa mereka pergi dan mendapatkan jumlah yang besar. Seiring berjalannya waktu, keuntungan Fang Yuan menurun, sementara risiko mengumpulkan bahan abadi menjadi lebih besar. Dia agak ragu-ragu, ingin pergi selagi aman, tetapi di sisi lain, dia ingin menjelajahi dasar sungai. Bagaimanapun, kalimat kedua Star Constellation Immortal Venerable sepertinya mengacu pada tubuh zombie abadi Boking. Tapi itu semua hanya tebakan, dia tidak yakin. Tepat pada saat ini, suara nyanyian Star Constellation Immortal Venerable muncul di kepalanya lagi. Lagu-lagu yang jatuh dan pahlawan yang putus asa, kesulitan dalam melawan cobaan takdir. Pedang bengkok tenggelam di pasir, naik dan turun dari zaman kuno, gemuruh sungai surgawi yang tak henti-hentinya. Aduh, malam spektral membawa jiwa ke dalam mimpi tanpa akhir, di mana seseorang bisa beristirahat dengan tenang. Selama musim semi dan musim gugur tubuh dan pikiran bergeser, hanya kehendak surga yang tetap luas dan tak terbatas. Saat suara itu memudar, gelombang kedua informasi misterius memasuki benak Fang Yuan. Pedang abadi Boking, sisa jiwa Mo Yao. Fang Yuan terkejut, matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Jadi bagaimana jika saya mengambil risiko lain? Selama saya bisa mendapatkan jalur pedang-pedang abadi Boking Gu abadi, bahkan jika saya tidak dapat menampilkan kekuatan sejati mereka, itu bisa sebanding dengan bagian dari rumah Gu abadi. Fang Yuan sangat tegas, dia segera meninggalkan bagian permukaan sungai ini, memilih tempat yang jauh dan menyelam jauh ke dalam sungai.
Karena lampu pedang telah mengamuk dan hampir semua binatang buas berkumpul di segmen sungai itu berjuang untuk mendapatkan sumber daya, Fang Yuan bisa menyelam dengan sangat aman sekarang. Bahkan, dia bahkan mengambil beberapa bahan abadi yang ada secara alami. Seperti tanah salju, air yang tidak berubah, es kilin dan lain-lain. Sesampainya di lokasi yang ditunjukkan oleh informasi misterius, Fang Yuan berhenti bergerak di sungai. Dia mengeluarkan surat wasiat palsu Mo Yao. Fang Yuan, apa yang kamu inginkan? Keinginan palsu Mo Yao pada awalnya marah, tetapi dia dengan cepat melemah oleh metode Fang Yuan, dia tidak berdaya dan berada di bawah belas kasihannya. Sepertinya entah bagaimana, semuanya memiliki hubungan. Mo Yao, keinginan palsamu menyebabkan aku menggulingkan 88 gedung yang sejati, hari ini, aku akan membalas budi itu padamu. Wasiat palsu Mo Yao ditangkap oleh Fang Yuan, itu menghilang perlahan, saat aura yang intens menyebar. Merasakan aura ini, seberkas cahaya muncul, saat pedang Qi yang tak tertandingi meledak ke langit. Fang Yuan terkejut dan hampir mundur, tetapi pedang Qi tidak menyerangnya, itu hanya membersihkan sekeliling dan sangat lembut terhadapnya. Dalam seberkas cahaya, tubuh zombie abadi pedang abadi Boking perlahan muncul. Fang Yuan menahan napas, menatap tubuh zombie abadi Boking dengan erat. Yang terakhir tidak membuka matanya, mereka masih tertutup. Ini berarti bahwa sisa jiwa Mo Yao di dalam tubuh masih dalam keadaan setengah sadar. Jiwa yang tersisa ini hanya merasakan aura yang akrab dan ditarik oleh metode Fang Yuan, tiba terlebih dahulu. Sekelilingnya tertutup cahaya pedang, Fang Yuan hanya bisa bergerak 3 langkah lebih dekat. Jarak ini adalah batasnya. Lebih dekat dan Fang Yuan tidak akan bisa menyembunyikannya. Bagaimanapun, dia hanya mengandalkan surat wasiat palsu yang ditinggalkan Mo Yao. Dan surat wasiat palsu ini telah dilemahkan dan disiksa oleh Fang Yuan berkali-kali. Pada dasarnya semua metode saya yang lain tidak dapat digunakan. Hanya dengan menggunakan kehendak Mo Yao, aura saya dapat disamarkan dan gu abadi di tubuh zombie abadi Boking terpancing keluar. Fang Yuan bergerak dengan hati-hati, dia takut gangguan yang cukup akan membangunkan pihak lain. Sebenarnya, metode paling drastis melawan zombie abadi Boking adalah mengambil semua esensi abadi peringkat 8-nya. Dengan begitu, bahkan jika dia memiliki Immortal Gu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Meskipun itu tidak memperhitungkan keberadaan khusus seperti sayap impian Immortal Gu. Zombie abadi Boking telah mati untuk waktu yang lama, bukaan abadinya benar-benar hilang. Jika bukan karena lapisan cahaya pedang di sekitar tubuhnya, Fang Yuan bahkan bisa menangkapnya hidup-hidup. Tapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan Fang Yuan. Cahaya pedang tebal melindungi zombie abadi Boking, siapapun yang menerobosnya akan diserang oleh lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya. Menurut informasi misterius di benaknya, Fang Yuan menggunakan metodenya dan dengan cepat melihat efeknya, dia memikat gu abadi. Gu abadi ini seperti telur angsa, tembus cahaya, dan dari luar, cahaya giok bisa dilihat di dalamnya. Ketika sudah dekat, Fang Yuan bisa merasakan rasa dingin yang mengerikan dari gu abadi ini. Fang Yuan sangat gembira. Meskipun dia tidak tahu apa Immortal Gu ini, atau apa gunanya, aura Immortal Gu memberitahunya bahwa itu adalah peringkat 7 Immortal Gu. Orang seperti apa Boking? Bahkan dalam sejarah, dia dikenal sebagai salah satu orang terkuat di bawah Yang Mulia. Meskipun dia tidak terkalahkan, dia masih bisa dengan mudah mendominasi dan menekan seluruh benua tengah. Tak satu pun dari Immortal Gu yang dia gunakan adalah peringkat 6. Mereka setidaknya peringkat 7, dan jalur pedang intinya Immortal Gu pasti akan menjadi peringkat 8. Jika bukan karena itu, dia tidak akan memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan yang membuatnya terkenal. Fang Yuan menyelimuti gu abadi ini dalam aura Mo Yao, sebelum menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk menyegelnya sepenuhnya. Anjing laut ini sangat rapuh, sifatnya menipu. Dia menipu kesadaran gu abadi, membuatnya merasa bahwa itu masih di tangan pemiliknya, bahwa itu belum diambil oleh orang asing. Fang Yuan belum bisa menyentuh gu abadi ini, dia menyimpannya di lubang abadinya. Segera, dia mengulanginya lagi dan menggunakan metodenya pada Boking. Kali ini, setelah beberapa lama, gu abadi kedua ditarik keluar oleh Fang Yuan. Gu abadi ini seukuran jari orang dewasa, berwarna perak dan biru, bersinar dengan cahaya terang. Itu seperti kelabang,
Tetapi alih-alih memiliki banyak pasang kaki, ia memiliki rambut yang lembut dan tipis. Ini sepertinya alis pedang Gu abadi. Fang Yuan berpikir dan memiliki kilasan inspirasi. Ini adalah salah satu informasi yang dia peroleh dari Feng Jinhuang. Pedang abadi Boking memiliki peringkat 7 Gu abadi, alis pedang, itu bukan Gu tipe serangan, sebaliknya, itu membantu kultivasi jalur pedang. Ketika Gu Immortals menggunakannya, mereka dapat memodifikasi alis mereka. Setiap rambut di alis mereka bisa disematkan dengan tanda Dao jalur pedang. Tanda Dao memiliki efek amplifikasi yang sangat besar terhadap kekuatan Immortal Gu. Jumlah rambut di alis seseorang, jika seseorang benar-benar menghitung semuanya, jumlahnya tidak sedikit. Nilai Gu abadi ini sangat tinggi, tetapi bagiku, itu hanya bisa dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagaimanapun, saya tidak mengolah jalur pedang. Fang Yuan mengelilingi Gu abadi ini dengan aura Mo Yao dan mengumpulkannya dengan hati-hati. Selanjutnya, Gu abadi ketiga muncul di depan Fang Yuan. Gu abadi ini lebih istimewa. Itu tidak memiliki bentuk tetap, kadang-kadang ular, dan pedang di lain waktu. Seluruh tubuhnya berwarna biru pucat, menyerupai cairan tembus cahaya, seperti air. Setelah terpancing, ia terus menari di sekitar Fang Yuan. Cairan itu terbentuk menjadi bentuk bilah, itu sangat jelas. Tetapi karena bergerak, bilah pedang tampak lembut dan licin, namun itu memberi Fang Yuan perasaan tajam yang ekstrim. Tubuh zombie abadi Fang Yuan tidak memiliki pertahanan yang lemah. Tetapi ketika Gu abadi ini mengelilinginya, kemanapun ia pergi, dia bisa merasakan sobek di kulitnya ketika mendekat. Dikombinasikan dengan informasinya, Fang Yuan menebak bahwa ini adalah pedang gelombang peringkat 7 Gu. Menurut catatan sejarah Spirit Affinity House, di masa lalu, pedang abadi Boking telah mencoba menaikkan pedang gelombang ini Gu ke peringkat 8, tetapi dia gagal. Penyempurnaan Gu gagal, dan Boking menderita kerugian besar, pedang gelombang peringkat 7 Gu benar-benar hancur. Tapi kemudian, Boking menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menyempurnakan pedang gelombang peringkat 6 Gu lagi. Setelah itu, dia dengan susah payah menaikkannya ke peringkat 7 lagi. Gu abadi keempat adalah pedang terbang Gu. Penampilan luarnya adalah capung bersayap perak. Gu abadi peringkat 7 ini adalah salah satu Gu abadi yang paling umum digunakan oleh pedang abadi Boking dalam pertempuran. Menggunakan Gu abadi ini sebagai inti, bersama dengan Gu abadi dan Gu fana lainnya, dia menciptakan banyak gerakan pembunuh jalur pedang, meninggalkan jejak yang dalam sejarah. Misalnya, di antara mereka termasuk gerakan pembunuh pedang terbang tak berbentuk, pedang terbang awan, mengejar pedang terbang, 10.000 pedang terbang Li. Gu abadi kelima khusus digunakan untuk gerakan, itu disebut Gu pelarian pedang. Itu berbentuk seperti lebah emas, setelah digunakan, orang tersebut berubah menjadi pedang tajam, menembus ruang angkasa dan bergerak maju. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir setara dengan pelarian Ki Immortal Gu dengan peringkat yang sama. Dalam kehidupan Boking, di antara pencapaiannya yang menonjol yang tak terhitung jumlahnya, ada kasus yang tercatat. Ketika dia berada di peringkat 7, dia bertarung dengan Gu Immortal dengan peringkat yang sama. Setelah 3 putaran, Gu Immortal tidak bisa mengalahkannya, dia menggunakan Ki Escape Immortal Gu untuk melarikan diri. Boking menggunakan pelarian pedang Immortal Gu untuk mengejarnya. Meskipun dia tidak menangkapnya, jaraknya tidak berkurang. Setelah itu, Boking menggunakan salah satu gerakan pembunuh abadinya, mengamuk pedang. Salah satu inti Immortal Gu dari gerakan ini adalah pelarian pedang Immortal Gu. Begitu dia menggunakan gerakan ini, kepala musuh dipotong, dan pemenangnya diputuskan. Setelah mengumpulkan 5 Gu abadi ini, Fang Yuan tidak ingin itu berakhir, dia terus menggunakan metode pada Boking yang tertidur. Wasiat palsu Mo Yao terbatas, 65% sudah habis. Aku ingin tahu apa yang akan menjadi Gu abadi selanjutnya. Fang Yuan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegugupan. Dia menari di atas bilah tajam. Jika zombie abadi Boking terbangun, dia akan dalam bahaya. Tapi Fang Yuan tahu bahwa itu adalah sisa jiwa Mo Yao di sini, dia tidak berdaya melawannya. Dengan kefasihannya yang dapat mendistorsi kenyataan, bukan tidak mungkin untuk menipu zombie abadi dan jiwa yang tersisa. Tetapi jika zombie abadi Boking terbangun kembali dengan kemarahan dan keterkejutan, dia mungkin membunuh Fang Yuan sebelum dia bisa berbicara.
Fang Yuan tidak akan membangunkan zombie abadi Boking tentu saja, dia tidak akan menempatkan hidupnya di tangan reaksi orang lain. Kali ini, tidak ada reaksi saat memikat Gu abadi. Ini benar-benar periode penantian terpanjang. 1 jam telah berlalu, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Mungkin zombie abadi Boking tidak memiliki immortal Gu yang tersisa. Ini tidak mungkin, bukan? Jika dia hanya memiliki Gu abadi ini, bagaimana dia bisa menciptakan cahaya pedang yang tak tertandingi yang melesat ke seluruh benua tengah? 2 jam berlalu, Fang Yuan hampir tidak memiliki surat wasiat palsu Mo Yao yang tersisa. Jantungnya tiba-tiba melonjak. Dia telah menempatkan banyak formasi Gu dan Gu manusia investigasi di dekat sungai surgawi jatuh. Tiba-tiba, sejumlah besar formasi Gu dan Gu fana ditarik keluar dari tempat mereka. Gu immortal lainnya akan datang. Ekspresi Fang Yuan tenggelam. Sebelumnya, Fang Yuan telah menghabiskan beberapa waktu mengumpulkan bahan abadi di permukaan sungai. Melihat waktu, tidak aneh bagi Gu immortal lainnya untuk datang sekarang. Tetapi jika Gu Immortals menemukan sesuatu yang salah dengan dasar sungai, dan mendekati Fang Yuan, itu akan meresahkan. Fang Yuan tidak mengkhawatirkan Gu Immortal lainnya, tetapi zombie abadi Boking sebagai gantinya. Yang lain tidak akan memiliki keinginan palsu Mo Yao jika mereka membangunkan zombie abadi Boking secara tidak sengaja. Apa yang akan dia lakukan jika dia melihat Fang Yuan mengambil Gu abadinya? Hehe, hasilnya jelas. Kemungkinan besar, Fang Yuan akan dipenggal sebelum dia memiliki kesempatan untuk berbicara. Surat wasiat palsu Mo Yao hampir habis, aku harus pergi. Lagi pula, aku perlu menyembunyikan auraku saat pergi, jadi, aku tidak bisa menggunakan semua surat wasiat palsu Mo Yao di sini. Fang Yuan terlalu dekat dengan Boking. Jika dia menggunakan perjalanan abadi tetap secara langsung, aura Gu abadi akan melonjak, jiwa sisa Mo Yao akan terbangun kembali, dan Fang Yuan akan mati. Namun, tepat ketika Fang Yuan hendak pergi, Gu abadi ke-6 akhirnya muncul di depannya. Penampilan Gu abadi ini sangat sederhana, itu adalah gelembung, mengambang dan memiliki penampilan biasa. Tapi auranya membuat mata Fang Yuan membelalak. Ini adalah jalur pedang peringkat 8 Immortal Gu. Tidak heran butuh waktu lama untuk memikatnya keluar. Tapi Gu abadi apa ini? Sekaligus, Fang Yuan tidak tahu apa peringkat 8 Gu abadi ini. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Menggunakan metode sebelumnya, dia membawanya ke dalam lubang abadinya. Berangkat, cepat pergi. Kali ini, keuntungannya sangat besar, jauh di luar dugaan Fang Yuan. Dia mendapatkan banyak uang, kekayaan besar tidak bisa menggambarkan keuntungannya yang luar biasa. Dibandingkan dengan ini, manfaat di Earth Trance tidak ada apa-apanya. Selanjutnya, akan ada lebih banyak Gu Immortal yang menjelajahi sungai surgawi jatuh. Jika zombie abadi Boking terbangun, hehe. Dengan demikian, dia tidak bisa tinggal. Proses meninggalkan sungai surgawi jatuh berjalan sangat lancar. Gu Immortal yang datang memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, keterkejutannya sudah menghilang. Pada saat ini, perhatiannya ditarik oleh binatang buas yang bertarung di sungai. Dari waktu ke waktu, bahan abadi bermutu tinggi akan mengapung ke permukaan, sebelum ditelan oleh air pasang yang ganas. Gu Immortal ini ingin mengambil bagian tubuh ini, tetapi dia ragu-ragu dan tidak berani menyerang. Lagi pula, sekarang bukan lagi waktu terbaik. Sangat berisiko untuk mencoba dan mencuri makanan mereka. Fang Yuan meninggalkan sungai surgawi yang jatuh, menenangkan dirinya. Saat dia hendak menggunakan Fixed Immortal Travel, dia bergidik. Aku ingat sekarang, Gu abadi peringkat 8 ini kemungkinan besar adalah pedang kebijaksanaan legendaris Gu itu. Mata Fang Yuan bersinar dengan kegembiraan yang luar biasa. Gu abadi ini diciptakan oleh Boking. Di masa lalu, meskipun dia memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, dia telah sangat menderita di tangan jalan kebijaksanaan Gu Immortals, sehingga untuk menghadapinya secara khusus, dia menciptakan pedang kebijaksanaan Gu abadi. Gu abadi ini bukan hanya jalur pedang Gu abadi, itu juga mengandung kecerdikan jalan kebijaksanaan. Memikirkan hal ini, Fang Yuan memutuskan, ketika dia menaklukkan Gu abadi ini, dia akan memilih Gu ini terlebih dahulu. Tingkat pencapaian Grandmaster jalur kebijaksanaannya membuat Fang Yuan mendapatkan pemahaman yang samar-samar. Selama dia bisa mengendalikan pedang kebijaksanaan Immortal Gu dan menggunakannya untuk dirinya sendiri,
keuntungan Fang Yuan tidak hanya peringkat 8 Immortal Gu. Metode jalan kebijaksanaannya akan meningkat pesat, dia akan mencapai perubahan kualitatif. Kembali, dengan aman ke tanah yang diberkati Hu Immortal, Fang Yuan menyadari poin lain, warisan jalan kebijaksanaan Dong Fang Changfan, tingkat pencapaian Grandmaster jalur kebijaksanaan, pemikiran bintang 6 Gu, pedang kebijaksanaan peringkat 8 Gu, dan kebijaksanaan peringkat 9 Gu, tanpa niat khusus, prospek jalan kebijaksanaan saya tampaknya telah menjadi yang paling cerah. Dengan keadaan saya saat ini, jalur kekuatan dan jalur waktu tampaknya lebih membantu saya, tetapi dalam hal prospek, jalan kebijaksanaan jauh lebih besar. Dia menangani semua Gu abadi yang dia peroleh dengan tepat. Sejumlah besar surat wasiat palsu Mo Yao dibuat, digunakan sebagai alat yang dapat dibuang untuk menyegel Gu abadi. Selama surat wasiat tidak tidur, mereka akan berpikir, dan mereka akan menghabiskan banyak abis. Saat itu, di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, wasiat palsu Mo Yao menggunakan kesenangan di air dan gunung Immortal Gu untuk memperkuat dirinya, mengisi kembali semua pengeluarannya. Sekarang, meskipun Fang Yuan tidak menyukai air dan gunung Immortal Gu, dia memiliki metode lain, dan merupakan Grandmaster jalan kebijaksanaan, mudah baginya untuk menciptakan keinginan palsu Mo Yao. Hanya saja dia perlu menggunakan Gu Fana yang tak terhitung jumlahnya dari semua jenis, Fang Yuan membutuhkan banyak persiapan. Situasi di Sungai Surgawi Jatuh terjadi terlalu cepat, waktu Fang Yuan ketat, dia tidak punya waktu untuk membuat lebih banyak keinginan palsu Mo Yao. Berpikir kembali, keuntungannya kali ini benar-benar terlalu tak terpikirkan. Peluang untuk mencuri Immortal Gu dari orang lain sangat jarang. Karena dalam situasi normal, Immortal Gu bisa dihancurkan dengan satu pikiran. Fang Yuan memanfaatkan zombie abadi yang sedang tidur Boking. Untuk dapat mencuri Gu abadi lawan ketika mereka bangun, hanya kasus langka seperti Yang Mulia Iblis Surga Pencuri yang mampu melakukannya dalam sejarah. Ramalan Yang Mulia Abadi konstelasi bintang dari alam mimpi itu benar-benar tangguh. Apa arti sebenarnya beberapa baris berikutnya? Fang Yuan memikirkan alasan keuntungannya yang besar dan merasa curiga dan penuh harap. Lagu-lagu yang jatuh dan pahlawan yang putus asa, kesulitan dalam melawan cobaan takdir. Pedang bengkok tenggelam di pasir, naik dan turun dari zaman kuno, gemuruh sungai surgawi yang tak henti-hentinya. Aduh! Malam spektral membawa jiwa ke dalam mimpi tanpa akhir, di mana seseorang bisa beristirahat dengan tenang. Selama musim semi dan musim gugur tubuh dan pikiran bergeser, hanya kehendak surga yang tetap luas dan tak terbatas. Fang Yuan sudah memahami 2 baris pertama, tetapi apa yang coba diprediksi oleh 3 baris selanjutnya? Semuanya terlalu ambigu saat ini, Fang Yuan tidak bisa menebak sekarang. Bersambung.